Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Saya Dea Siti Zainia Hayatinah, NIM 191084004, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program e-Filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Penerimaan perpajakan harus mampu untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan negara seperti pembangunan infrastruktur. Peningkatan penerimaan pajak akan selalu diiringi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Maka dari itu, untuk menunjang efisiensi di dalam perpajakan, pemerintah selalu memperbaiki pelayanan pajak dari tahun ke tahun. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah dalam mewujudkan program-program demi tercapainya kesejahteraan masyarakat bersama. Modernisasi sebagai satu-satunya cara paling efektif untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mensukseskan perpajakan Indonesia. E-filing adalah metode penyampaian SPT secara elektronik yang dapat diakses secara online secara real-time melalui internet di website DJP yang beralamatkan di Pajak Go ID atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Surat pemberitahuan atau STP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak meliputi objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban dalam periode pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan memiliki beberapa manfaat, antara lain, jika SPT tahunan yang dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas, maka semua wajib pajak dapat memahami dan mengetahui besaran penghasilan dan beberapa pajak yang telah dibayarkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis merupakan salah satu unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah pengawasan langsung Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau. Melalui peraturan DJP nomor per 02 garis miring PJ garis miring 2019 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik, DJP meminta untuk menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuannya secara online. E-filing digunakan untuk mendukung administrasi perpajakan. Namun, pada kenyataannya ditemukan bahwa penerapan e-filing belum dapat dikatakan terwujud dengan tujuan awal sebagai wujud dari program modernisasi administrasi perpajakan, yang mana terdapat kendala yang disebabkan oleh wajib pajak di mana ada beberapa oknum wajib pajak yang malas untuk melakukan proses registrasi terlebih dahulu yang digunakan di portal e-filing dengan mendapatkan NPIN. Dalam faktanya, masih ada beberapa wajib pajak yang merasa kesulitan untuk memasukkan data dan dokumen perpajakannya, sebab belum sepenuhnya memahami mekanisme penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik melalui e-filing tersebut. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bengkalis tahun 2019 sampai 2022. Berdasarkan data kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bengkalis, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan. Pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Pratama Bengkalis melalui e-filing dan manual tahun 2019 sampai 2022. Dapat diketahui pada tahun 2019 sampai 2022, terjadinya fluktuasi wajib pajak yang menggunakan e-filing. Jumlah pengguna tersebut masih dapat dikatakan rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis. Masalah ini terkait dengan kriteria kecukupan dan ketepatan berdasarkan teori evaluasi kebijakan oleh William Enden. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disinyalir diakibatkan karena belum optimalnya kinerja tim penerima surat pemberitahuan atau SPT, belum optimalnya penerapan aturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, kurangnya personal tim,
kurangnya motivasi tim, dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurangnya optimal penegakan hukum atas wajib pajak tidak patuh. Rumusan masalah, bagaimana evaluasi kebijakan program e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan program e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Manfaat teoritis, mampu memberikan masukan dalam perkembangan keilmuan administrasi publik, di mana terdapat kajian konsentrasi kebijakan publik, terutama pada evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang evaluasi kebijakan program e-filing pada sistem pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Manfaat praktis, secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis dalam menghadapi segala faktor penghambat untuk mengevaluasi program e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bab 2, tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama, Rizkia Alfiana Ananta Pratama. Evaluasi kebijakan e-filing dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Evi Wahyuningsih, Aiketut Winaya, dan Putu Nomi Yasinta. Implementasi sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi kasus pada kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Selatan. Yang ketiga, Dila Meita Risansi. Implementasi e-filing dalam penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi pada kantor pelayanan pajak Pratama Madiun. Teori William Endan, efektivitas, untuk melihat apakah hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Ketepatan, apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Skema pemikiran. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat pemberitahuan. Evaluasi kebijakan program e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Kriteria evaluasi kebijakan model William Endan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Hasilnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Definisi konsep. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintah maupun privat atau swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat dicapai atau belum. E-filing adalah penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamatkan pajak.go.id.
E-filing merupakan terobosan baru yang telah diimplementasikan guna mempermudah pengguna dalam melakukan penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Definisi operasional, dimensi, evaluasi kebijakan program e-filing pada sistem pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Bengkalis. Efektivitas dapat diukur dari tercapainya tujuan kebijakan e-filing dan monitoring atau pemantauan mengenai kebijakan e-filing. Efisiensi dapat diukur dari sumber daya dan efisiensi waktu. Kecukupan dapat diukur dari kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak, dan kecukupan atau adekuasi dari seberapa jauh e-filing dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Perataan dapat diukur dari berkaitan dengan penyebaran sarana dan prasarana atau e-filing yang merata dan dapat diakses oleh setiap wajib pajak, dan berkaitan dengan sosialisasi kebijakan e-filing. Responsivitas diukur dari tanggapan berupa kepuasan wajib pajak orang pribadi mengenai adanya penerapan e-filing dalam hal pelaporan SPT tahunan, dan ketepatan berkaitan dengan adanya manfaat yang diterima oleh wajib pajak mengenai penerapan e-filing dan berkaitan dengan perbandingan antara penerapan e-filing dengan hasil yang ada. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik pemilihan informan yaitu purpose sampling, dan peranan peneliti sebagai human instrument untuk bisa mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif. Proses penelitian, merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data melalui wawancara, dan melakukan observasi serta studi dokumentasi. Unit analisis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber. Sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.